adat Simpang khususnya Semandang Kuala. Kemudian besok pagi kita masih ada acara adatnya, terutama awal pagi sebelum, kalau di sana sebelum gali, di sini kan lubang udah jadi, sebelum dibersihkan lubang masih ada pisau tanah. Nah, kemudian alatnya sama. Nah, habis itu keberangkatan jenazah itu ada mur jalan, itu nanti pebayu yang khusus ngambur. Nah, kemudian besok saya minta pada yang pengontak yang candi, sebelum ngontak mohon dulu kepada dua atau pada puaka tanah itu, maka gunanya nanti besok disiapkan tuak, minta mohon dulu supaya ibaratnya rumahnya kekal abadi. Artinya amur jalan, setelah di amur jalan ini dia tidak bakal pulang lagi. Nah, tadi mungkin lupa beritahu apa di depan pintu diikat benang putih, itu tandanya orang berduka, orang kita walaupun sakit hati tapi ibaratnya ikhlas anak-anaknya, keluarganya melepas kepergiannya, ikhlas memberi segala ongkos biaya dan segala macam. Besok diikat benang hitam lagi supaya beliau yang udah pergi ke Sebayan dalam surga Tampus tidak mengingat rumah lagi. Jadi kalaupun berbalik sini udah nggak bisa ke hitam, rumah udah dikunci. Jadi itu artinya. Nah, jadi mungkin habis itu setelah pulang dari pemakaman, kita orang tua masih berkumpul dulu di sini. Mungkin masih ada acara serah terima ini barang, bukan upah ya, tetapi memang adat dan harus. Maka besok setiap barang ini satu piring itu ada beras itu. Beras itu nanti gunanya datang ke rumah untuk ujung semangat keluarga kepada anak cucu yang ada di rumah. Nah, jadi itu tujuannya. Nah, kemudian habis itu besok setelah pulang dari pemakaman, udah berkumpul di sini, udah penyerahan barang ini semuanya, itu ada selobar mati. Nah, selobar itu menentukan pantang ponti, pantang ibaratnya keluarga yang ditinggalkan untuk berapa hari, besok baru diketahui. Kemudian kita semua yang ikut berduka cita sini sendak-ndaknya ibaratnya 3 hari pantang, karena kita orang Katolik itu pantangnya harus 3 karena ada hari ketiga. Nah, jadi untuk yang keluarga yang dekat seperti anak, cucu atau istrinya itu 7 hari karena ada hari ke-7. Nah, jadi begitu. Jadi mungkin besok penjelasannya lebih teliti, nanti dijelaskan oleh Pak Nopen. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, itu tata adatnya. Untuk sementara saya serahkan dengan baca. Baik, terima kasih. Andi Katalino berceramin ke surga pesengat ke Jibata. Persik tumbuh tanah belamnya di hidup di kanung adat, mati di kanung tanah. Ingat kedua tahu ke surga. Yang saya hormati seluruh tokoh adat Dayak seluruh Tapang yang hadir pada malam ini.
kemudian seluruh keluarga yang berduka. Mohon tidak saya sebutkan satu persatu. Para domong yang hadir juga domong dan sebut gelar, nanti disebutkan nama tua muda tersebut Tukuri. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir. Yang kedua, para domong yang sudah melaksanakan tugas melaksanakan acara adat kematian itu almarhum Pak Lemantera. Saya atas nama pribadi, keluarga, dan juga secara kedinasan atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Beliau ini adalah tokoh kita, tokoh adat, penggiat adat dan budaya di Kulon Ketapang. Dan sampai akhir hayatnya saya kira masih memberikan perhatian kepada adat budaya Dayak. Walaupun kondisi beliau sudah tidak sehat. Jadi ini yang saya kenang dari beliau, sehingga saya secara pribadi sering minta nasihat, berkonsultasi, minta pendapat kepada beliau terkait dengan adat budaya kita, begitu juga dengan hal lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kemasyarakatan pembangunan di Kabupaten Ketapang. Dan saya berharap juga kepada seluruh masyarakat adat dari seluruh aliran sungai untuk tetap menjaga, melestarikan adat jalan Jaban Titi kita ini dari lahir, hidup, perkawinan sampai kepada kematian, sesuai dengan semboyan kita, hidup di dalam adat, mati di dalam tanah. Jadi ketika ini kita tegakkan, maka wibawa dan martabat kita sebagai orang Dayak juga tetap tegak. Namun ketika tradisi ini kita tinggalkan, maka saya yakin martabat dan identitas kita khususnya akan hilang. Nah, bagi para orang tua Dayapai yang angke uban tumbuh gigi tanggal yang hadir juga, saya berharap tetap menegakkan, menjaga, melestarikan adat jalan Jaban Titi ini supaya sampai kepada anak cucu ini tetap lestari, diwariskan. Dan untuk acara-acara kematian seperti ini juga saya harapkan kita laksanakan. Kita tidak mendoakan gereja, tidak mendoakan agama, tetapi inilah warisan leluhur kita yang lebih dulu daripada agama. Jadi ini saya tegaskan. Nah, saya sendiri memang selain kapasitas sebagai sekda, juga di Kepatian Jagapati berjuang bersama adik-adik saya kira, dan kita semua para domong mantir agar adat jalan Jaban Titi kita tidak hanya di Ketapang tetapi di seluruh tanah Dayak ini tetap tegak. Nah, saya senang juga malam ini, dan tadi kami rapat juga bersama Pak Delin ke-3S, para domong benua untuk melaksanakan acara adat ini. Dan saya juga berharap khususnya kepada masyarakat adat Simpang Sekayo, baik Simpang 1, Simpang 2, ketika ada kedukaan seperti ini juga melaksanakan adat kematian supaya diketahui, dikenal oleh anak cucu. Kemudian terhadap beliau ini apalagi seorang tokoh, gelar Temonggung belakang itu Pak. Dan luar biasa, kalau tidak kita adakan acara adat seperti ini, saya kira mungkin beliau di alam sana juga tidak puas. Saya yakin, karena beliau hidup sepanjang hidup berjuang untuk adat sesuai dengan semboyan tadi, hidup dengan adat, mati dengan adat. Jadi saya kira ini saja, saya tidak panjang lebar, dan rangkaian adat ini seperti disampaikan oleh dua orang domong ini sampai kepada besok proses pemakaman akan berakhir
bahkan sampai ke rumah mungkin nanti ada proses. Tapi untuk sampai malam ini nanti saya kira sampai sini. Selanjutnya mungkin nanti sampai besok di pemakaman akan ada lagi adat. Dan memang kalau di tradisi Simpang itu ada tingkat-tingkatnya, saya kira juga sama. Hanya tidak semua memang domong sendiri pun paham. Apalagi orang yang makan domong. Orang tua sendiri pun belum tentu paham. Karena saya sadar juga di wilayah kami itu tidak lagi dijalankan. Ada yang menjalankan tapi tidak semua. Nah, saya ingin sepanjang aliran sungai Simpang Sekayo ini harus tegak sampai kepada daerah lain. Nah, memang daerah Simpang itu Pak tidak ada Nganjan. Nah, Bubukong ada. Tetapi untuk orang-orang tertentu dan adatnya agak berat. Sehingga tidak semuanya Bubukong. Masih ada semua sebenarnya, cuma tidak lagi dilaksanakan. Nah, ini biasanya untuk kepada yang tingkatan di atas patih. Seperti mungkin tumuruk, atasnya orang kaya. Nanti dia pakai sandung tajul. Tapi bagi yang mampu juga boleh. Mau. Nah, kalau yang itu wajib. Kita di tiga skala domong, sesuai tingkatan beliau sebagai temenggung tadi juga ada jenis kuburannya begini. Jadi saya kira ini saja yang saya sampaikan. Dan sekali lagi, saya atas nama pribadi, keluarga juga, dan kedinasan tadi menyampaikan itu cita yang mendalam kepada keluarga. Semoga diberikan kekuatan, tabahan, dan kita berdoa semoga almarhum Omba Alem ini diampuni segala dosa kesalahan beliau selama hidup dan diperhitungkan segala amal kebaikan beliau sehingga beliau bisa bersandar dengan tenang, dengan damai di sembahyang tujuh surga dalam. Amin. Demikian saya kiri, terima kasih. Hadir Katalino berceramit ke surga, saya kita di